Perkenalkan, nama saya Bernadia Hoar. Saya salah satu mahasiswa aktif di Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang gangguan yang sering terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Ada beberapa gangguan yang sering terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini itu, diantaranya yang pertama, terlambat berjalan. Bayi yang sudah berusia 8 bulan ke atas seharusnya sudah mulai belajar untuk berjalan. Namun jika ia belum menunjukkan tanda-tanda tersebut, bisa jadi ia mengalami gangguan tumbuh kembang anak berupa terlambat berjalan. Cara menangani gangguan ini, ajak anak untuk lebih rajin bergerak serta berikan stimulasi pada otot kakinya. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini yang kedua itu terlambat bicara. Terlambat bicara ini adalah gangguan di mana anak yang memasuki usia sudah bisa mulai berbicara tetapi belum bisa bicara. Faktor penyebabnya bisa berupa kurang mendapatkan stimulasi dan dorongan, terlalu banyak menonton TV atau gadget, atau terjadi kelainan pada organ bicaranya. Cara menanganinya, orang tua bisa terus merangsang dan menstimulasi anak untuk latihan berbicara. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini yang ketiga itu adalah cerebral palsy. Cerebral palsy adalah sebuah gangguan yang sudah terjadi sejak bayi berada dalam kandungan. Gangguan ini mengakibatkan anak mengalami cacat fisik, ketidaknormalan pertumbuhan sistem motorik, keterlambatan pertumbuhan, serta masalah gerakan. Anak juga dapat mengalami keterlambatan khususnya pada kemampuan dasar dan keterampilan hidup. Cara mengatasi gangguan yang satu ini, yaitu gangguan cerebral palsy, merupakan jenis gangguan yang tidak bisa disembuhkan, tapi dapat ditangani dengan memperkenalkan beberapa kegiatan supaya anak bisa tumbuh mandiri. Yang berikut, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini yang keempat itu adalah autisme. Autisme merupakan salah satu macam gangguan tumbuh kembang anak di mana ia sulit untuk bicara dan berinteraksi, menunjukkan tindakan emosional berlebihan, sulit memahami situasi, dan kadang menyebabkan anak mengalami gangguan yang lebih kompleks. Cara mengatasi gangguan satu ini, bawa anak ke dokter agar dapat diberikan tindakan lebih lanjut. Biasanya, anak yang mengalami autis akan diberikan terapi untuk mendorong kemampuan bicara, komunikasi, dan untuk mengendalikan tingkah lakunya. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini yang kelima itu sindrom Down. Gangguan ini juga sudah terjadi sejak bayi masih berada dalam kandungan. Anak yang menderita gangguan tumbuh kembang anak berupa sindrom Down akan memiliki keterlambatan tumbuh kembang. Sel kromosom 46 yang kurang sempurna dalam membelah dan menggandakan diri akan menyebabkan cacat fisik, merusak kemampuan sel motorik tubuh, serta kemampuan perkembangan. Selain itu, anak juga dapat menderita berbagai penyakit bawaan seperti kelainan jantung dan cacat organ lainnya. Cara menangani sindrom Down ini, di mana sindrom Down juga tidak dapat disembuhkan dan ditangani, tapi anak bisa mendapatkan terapi untuk membuatnya memiliki berbagai keterampilan. Kesehatan organnya pun perlu diperiksa secara rutin untuk menjaganya tetap sehat. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini yang keenam itu adalah gangguan perawakan pendek. Gangguan perawakan pendek ini adalah
jenis gangguan di mana anak tidak tumbuh dengan baik sehingga menyebabkan ia memiliki tubuh yang pendek. Beberapa faktor penyebabnya bisa berupa kelainan kromosom, gangguan genetik, masalah sistemik, kelainan endokrin, hingga kekurangan gizi. Cara menangani kelainan gangguan perawakan pendek ini tidak ada cara untuk menangani gangguan perawakan pendek, sehingga anak harus diterapi sejak dini. Penyebab gangguan tumbuh kembang anak itu yang pertama, faktor keturunan. Beberapa jenis gangguan dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan yang ada dalam keluarga, seperti gangguan perawakan pendek. Gangguan perawakan pendek ini menyebabkan kecepatan pertumbuhan yang tidak normal dan pertumbuhan tulang yang lebih lambat. Yang kedua itu kurang mendapatkan nutrisi. Ketidakmampuan secara ekonomi membuat orang tua kurang bisa mencukupi kebutuhan nutrisi anak. Padahal nutrisi sangat diperlukan untuk tumbuh kembangnya. Saat anak kekurangan nutrisi, maka tumbuh kembangnya pun dapat terhambat. Penyebab yang ketiga, masalah pertumbuhan konstitusional. Sering disebut dengan istilah pubertas yang tertunda. Anak yang mengalami masalah pertumbuhan konstitusional sebenarnya terlahir dengan kondisi normal. Namun, saat memasuki usia 1 tahun, pertumbuhannya mengalami keterlambatan, di mana ia tidak memperoleh tahap pertumbuhan dengan baik. Akibatnya, pertumbuhan tulangnya pun lambat, tinggi badannya cenderung lebih rendah, dan berbagai keterlambatan lainnya. Penyebab yang keempat itu adalah kegagalan pertumbuhan. Gangguan tumbuh kembang anak juga dapat terjadi saat anak mengalami kondisi gagal pertumbuhan. Kondisi ini sering terjadi saat berat badan ideal anak tidak dapat tercapai selama masa pertumbuhannya. Bayi yang terlahir prematur sangat rentan mengalaminya, sehingga harus diberikan perawatan yang terbaik. Penyebab yang kelima, menderita penyakit dan kelainan. Beberapa penyakit kronis dapat mengakibatkan keterlambatan tumbuh kembang pada anak. Contohnya seperti gangguan sistem saraf, gangguan kesehatan pencernaan, gangguan peredaran darah, dan gangguan limfatik. Penyebab yang ke-6 itu, yang terakhir itu adalah gangguan sistem hormon. Anak yang menderita gangguan sistem hormon di dalam tubuhnya dapat mengalami gangguan tumbuh kembang, seperti gangguan hipotiroidisme yang menyebabkan semua sistem pertumbuhannya terhambat. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran orang tua dalam mencegah terjadinya gangguan pada anak itu sangat penting. Ada beberapa tips untuk mencegah penyakit atau gangguan pada proses pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini itu. Yang pertama, cukupi kebutuhan nutrisi anak. Yang kedua, ajarkan pola hidup bersih kepada anak. Yang ketiga, jaga kebersihan rumah. Yang keempat, pantau waktu tidur anak. Yang kelima, ajak anak olahraga untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Sekian sedikit penjelasan dari saya tentang gangguan yang sering terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Jika ada kata
atau bahasa yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sekian hasil penjelasan dari saya. Terima kasih.